Oke, jadi kayak janjiku di video kemarin yang aku bahas soal keyboard Mega ya. Kali ini aku mau bahas soal modifikasi keyboard. Kalau mungkin ada yang nggak peduli dengan suara keyboardnya, ya boleh ditutup ya videonya daripada buang-buang waktu ya kan. Nah, terus sebenarnya yang dibahas di sini mungkin bukan hal-hal baru ya, tapi aku mau ngumpulin semua info di video ini, semua info modifikasi keyboard. Nah, termasuk nanti referensi-referensi yang lebih detail. Nah, nanti tak taruh di deskripsi ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar video ini bisa jadi satu tempat kali ya, buat semua informasi tentang modifikasi keyboard. Nah, yang masih belajar atau masih pemula, aku boleh nyaranin nonton videoku yang sebelumnya itu. Nanti tak taruh di deskripsi ya. Nah, karena di sana aku bahas hal-hal basic yang lebih lengkap. Terus sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau ngomong kalau ini aku rutin modifikasinya dari yang paling gampang sampai yang paling ribet ya. Ya. Nah, ya ini modifikasi pertama. Ya mungkin ini bukan modifikasi kali ya. Karena cuman ganti keycap. Cuman eh, ganti keycap sini paling gampang dilakukan dan impactnya pun sebenarnya lumayan berasa ya. Impactnya ini dari segi suara ataupun dari segi kenyamanan. Apalagi kalau beli keyboard kelas low end ya, keycaps-nya itu biasanya kan pakai bahan ABS murahan. Biasanya yang tembus-tembus lampu RGB itu. Tapi mungkin bisa dicek langsung aja di deskripsi atau fitur produk keyboard yang mau dibeli. Kalau ada keyboard yang bawaannya pakai PPT, ya kan, pakai keycaps berbahan PPT, harusnya dia akan mencantumkan itu di deskripsi atau fitur produknya. Karena keycaps PPT itu jadi nilai jual lebih buat si keyboardnya. Nah, ini aku udah coba sendiri ya. Aku beli keyboardnya banyak, berapa ya, belasan ada kali ya. Belasan keyboard yang harganya murah-murah gitu ya, yang dapat keycaps bawaan yang jeleknya emang ya amit-amit lah ya. Nah, itu seringnya ya, langsung tak buang aja keycaps bawaannya. Nah, ada dua faktor penting ketika mau ganti keycaps. Faktor pertama itu adalah kenyamanan penggunaan buat ngetik misalnya. Nah, yang kedua adalah faktor suaranya. Kalau faktor kenyamanan mungkin aku udah bahas sedikit banget ya di video kemarin. Nah, sekarang aku mungkin mau bahas faktor suara keycaps. Nah, ada dua hal juga yang berpengaruh pada suara keycaps, ya kan? Nah, hal yang pertama adalah ketebalan keycaps itu sendiri. Keycaps yang suaranya bagus, yang tebel, itu ketebalannya minimal 1,4 mm atau lebih ya, atau di atas itu ya. Buat perbandingan, keycaps GMK itu yang harganya 3 juta ke atas itu tebelnya sampai 1,55 mm. Nah, 1,55 mm. Jadi ini di gambar ini yang aku bilang keyboard murah yang keycaps ABS-nya jelek banget. Nah, ini juga nih aku cari di Reddit, jadi lihat ada yang jelek-jelek ya kan.
yang tipis-tipis. Nah, ini tipis, ya kan. Nah, ini tebel, ya. Nah, faktor kedua yang berpengaruh pada suara adalah tinggi keycaps-nya. Semakin tinggi keycaps, biasanya suaranya makin bulat dan makin keras. Sedangkan semakin pendek keycaps, suaranya itu makin tipis. Nah, ini aku taruh lagi ya, perbandingan tinggi keycaps profile yang berbeda-beda. Jadi bisa dilihat nih, SA profile itu dan OEM suaranya itu kemungkinan akan lebih bulat ketimbang cherry profile, ya kan. Ya, SA tuh paling bulat, OEM di bawahnya, nah cherry paling bawah lagi, gitu ya. Nah, tapi menurutku nih, kalau SA profile itu ini masih ketinggian. Oh ya, ini ketinggian buat kenyamanan mengetik ya. Nah, makanya aku sekarang lebih suka profile ASA tuh ini yang di kanan ini putih ya. ASA atau OEM. Nah, OEM. Karena menurutku suaranya itu masih bulat tapi feel ngetiknya masih enak. Nah, ini kebalikannya sama cherry profile ya. Buat aku nih, sebenarnya cherry profile itu kalau buat ngetik itu juara top lah. Tapi karakter suaranya itu buat aku tuh kayak terlalu tipis gitu ya. Kayak terlalu apa ya? Gepeng ya. Ya tipis lah ya. Nah, faktor suara dan kenyamanan ini sebenarnya balik lagi selera subjektif ya, subjektif masing-masing orang. Mungkin nextnya aku akan bahas soal perbandingan semua keycaps profile yang pernah aku coba. Dan aku udah nyoba banyak ya, banyak lah. Itu di videonya bisa dilihat sendiri. Nah, lanjut. Ini modifikasi kedua ini masih gampang banget ya. Nah, karena tombol spasi ya, ini kan ukurannya paling gede, makanya biasanya karakter suara si tombol spasi ini paling beda sama tombol-tombol lain. Biasanya sih suaranya tuh kedengaran paling kopong ya. Ya kopong lah. Karena rongga suaranya kan paling gede ya. Rongga suaranya tuh gede banget kalau buat spasi. Nah, biar suaranya lebih padat, ada modifikasi gampang yang bisa dilakukan. Aku nyaranin beli Bluetack. Nah, ini Bluetack ini ya, BLUTACK. Terus ditempel aja di bagian sini, bagian belakang spasinya, bagian dalam. Nah, sorry. Nah, terus sebenarnya ada juga nih yang beli, ini di MKID, ada juga yang beli udah bentuk gini, udah dipotongin ya. Ini foam ya, bahan apa sih? Nah, bahan EVA ya. Ada EVA, ada poron. Cuman kalau menurutku sih, aku mendingan ambil opsi Bluetack ini. Kenapa? Karena kalau yang opsi Bluetack ini bisa dipakai buat di keycaps lain yang ukurannya panjang. Kayak misalnya backspace, backspace sama enterku tuh juga tak pasangin ini Bluetack ini. Jadi lebih padat lagi di semua keyboard, keycaps yang ukurannya lebih dari 1U ya, pokoknya yang panjang-panjang lah ya. Nah, setelah tadi spacebar mode, nah ini kita mulai masuk modifikasi yang bongkar-bongkar case. Nah, kalau diingat kemarin videonya ada kan komponen-komponen keyboard, salah satunya adalah bottom case.
Nah, meskipun ini bongkar case, ya kan, menurutku ini tingkat kesulitannya masih bawah lah ya, masih rendah karena cuma perlu apa? Ah, nyumpel, nyumpel foam, ya, busa di antara bottom case, bottom case, se di antara bottom case dan PCB, ya kan. Nah, case foam ini mungkin yang bikin banyak orang bingung adalah rekomendasi bahannya, ya kan. Karena kalau lihat di komunitas, di toko atau di apa YouTuber atau kalangan entusias itu kan, ada yang pakai Eva Foam. Nah, Eva Foam tuh busa hati ya. Ada yang pakai busa angin. Nah, busa angin tuh kayak biasa dipakai di kasur. Ada yang pakai peredam mobil. Nah, ini yang si Hipiotek ini pakai peredam mobil. Ada yang pakai silikon, silikon warnanya putih itu ada videonya juga. Atau ada yang pakai PE foam atau poron foam. Nah, poron foam ini kayak gini. Yang enggak kalah menarik. Ada juga yang pakai polyester yang buat isi bantal. Ya, jadi kayak busa-busanya itu ditaruh di busa-busa polyester itu ditaruh di case-nya ya. Nah, menurutku nih ya, menurutku aku udah nyoba ya, macam-macam bahan lah ya. Dari yang tadi Eva foam, busa, busa angin, busa angin, terus poron foamnya aku juga udah sempet beli. Terus silikon pernah. Nah, dari semuanya, dari semua bahan yang pernah aku coba, paling praktis itu ya ini aku taruh di sini. Pakai PE foam 0,5 mm. Wah, ini aku salah. Aku kurang lengkap ya. Harusnya ini 0,5 mm PE foam, tapi dilapis dua. Jadi 1 mm lebih sedikit ya. Karena kan pasti ada rongga ya. Jadi ini menurutku yang paling tak rekomendasikan. Soalnya ini kalau pengalamanku nyoba segala macam bahan itu, kalau pakai Eva foam atau busa angin, suaranya tuh bisa jadi gepeng. Gepeng apa jadi tipis gitu loh. Karena eh, rongga suaranya itu semakin kecil, volume 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 bottom case ini semakin kecil ketika uh, case foamnya semakin tebal. Nah, makanya membuat suaranya jadi gepeng, kan. Nah, kalau pakai silikon, silikon itu juga malah menurutku terlalu muted. Nah, muted atau lirih, itu bisa jadi gepeng atau kleki lah ya. Nah, pakai apalagi poron foam atau malah pakai peredam mobil, ini menurutku jadi terlalu mahal ya kan. Nah, makanya PE foam ini murah, plus PE foam ini nanti akan kepake di modifikasi bagian lainnya. Nah, gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya uh, case foam ini, modifikasi case foam itu adalah melapisi material bottom case. Nah, misalnya bahannya plastik atau aluminium dengan material yang bisa lebih meredam suara, nah, kan. Tapi ya kalau aku tadi sempat ngomong ya, jangan ketebelan, karena kalau ketebelan itu akan memotong volume bottom case. Nah, jadi kayak bottom case itu kan sebenarnya jadi rongga suara ya, atau rongga bunyi. Nah, gelombang suara itu ketika ketemu permukaan keras kayak ABS plastik atau aluminium gitu kan, itu kan jadi mantul ya, mantul-mantul gitu. Makanya biasanya jadi kedengaran kopong. Nah, nah, biar suara di dalam case itu nggak mantul-mantul, dikasih
lapisan yang bisa meredam suara. Nah, tapi kalau terlalu tebal, nah, otomatis akan mengurangi volume rongga suara itu tadi. Nah, volume rongga suara itu biasanya berkorelasi, canggih bahasanya. Biasanya berkorelasi dengan ketebalan atau uh, volume suara juga, ya kan? Makanya kalau aku sih tetap mendingan pakai 2 kali PE foam yang 0,5 mm. Kecuali emang mau dikejar suara kleki apa suara gepeng atau malah suara muted. Nah, kalau mau suara muted ya emang pakai peredam mobil ini atau pakai silikon. Lanjut ya. Nah, ini tape mod atau tempest mod. Nah, ini pakai bahannya lakban lakban kertas atau bahasa Inggrisnya masking tape. Nah, ini kalau beli di toko-toko alat tulis pasti ada ini lakban kertas. Nah, tape mod ini walaupun bongkar case juga, tapi menurutku masih gampang banget dan bahkan bisa dilakukan di keyboard gaming yang nggak hot swap sekalipun. Nah, misalnya kayak keyboard Razer atau Steel Series gitu kan, yang atau brand-brand lain yang sampai sekarang belum punya keyboard hot swap. Nah, kalau orang Razer atau Steel Series nonton ya, sekarang tuh zamannya hot swap ya Pak. Masuk ketinggalan. Nah, terus caranya tape mode ini gimana? Ini sebenarnya gampang, tinggal bongkar case keyboardnya terus dibalik uh, di bagian bawah PCB-nya itu tinggal ditempel atau dilapisin lakban kertas 1 sampai 3 lapis ya. Ya sebenarnya kalau kurang kurang mau sampai 5 ya harusnya bisa sih. Tergantung ketebalan dari case mode-nya. Cuman kalau aku menyarankan 1 sampai 3 aja itu udah cukup kan. Nah, kenapa kok efeknya apa gitu kan? Dengan dilapisi lakban kertas ini, PCB-nya itu jadi uh, tambah tebel ya kan, tambah tebel karena kan PCB itu kan sebenarnya tipis ya. Nah, dengan dilapisi si lakban kertas ini, PCB-nya akan tambah tebal sehingga mengubah suara keyboard jadi terdengar lebih tebal juga. Nah, ini tapi ada yang bilang repot ini bisa bikin keyboard mekanya jadi nggak awet. Nah, tapi aku pribadi sih aku pakai 5 keyboard yang semuanya tak pasangin tape mod ini dan semuanya ya awet-awet aja sih, nggak ada masalah ya. Tapi kalau memang nggak berani mod ini bisa di skip aja. Oke, lanjut. Nah, setelah apa tadi case foam terus barusan apa sih, oh tape mod masih lalu. Nah ini sekarang kita ngomong platform ini sebenarnya fungsinya juga sama kayak case foam, tapi dia berada di tengah-tengah PCB dan plate ya. Ini plate keyboard tuh ya pokoknya yang bolong-bolong ya, nanti habis ini ada slide-nya. Nah, platform ini impact-nya menurutku juga signifikan banget. Ini buat aku harus pakai platform karena kalau enggak uh, suara plate-nya itu jadi berasa kopong kopong banget ya, atau pinging itu apa ya, pingin itu berdengung karena jadi platform ini kan, plate itu kan biasanya bahan keras ya, bahan keras itu kalau diketuk kalau dikena apa, tekanan tekanan kencang itu kan biasanya bergetar. Nah, bergetar itu yang membuat mengeluarkan suara. Nah,
getaran ini langsung diredam sama si platformnya ini, sama foamnya, karena dia langsung nempel di atas plate-nya. Nah, kalau mau bikin sendiri bisa, ya kan? Ini biasanya pakai Eva foam terus digunting-guntingin, ya kan? Atau ada yang jual satu paket gini. Itu dia yang jual satu paket. Cuman kalau aku boleh rekomendasi cari yang modular platform. Nah, modular platformnya ya, yang ada di MKID ini ya. Karena kalau modular platform ini bisa dipasang di semua layout. Nah, cuman paling jadi lebih repot karena harus masangin satu-satu di lubang-lubang plate-nya. Cuman aku ini selalu beli, aku bahkan nyetok. Aku masih, padahal semua keyboard udah pasang, tapi aku masih nyetok 2 set lagi nih modular platformnya ini. Ada. Nah, ini kayak yang aku bilang tadi, ini urutannya ya. Jadi ini sekalian nanti aku bahas. Jadi di paling bawah ini ada namanya keyboard case, ya kan. Keyboard case ini setelah keyboard case ditempeli dulu case foam, ya kan. Di atas keyboard case ada case foam. Setelah case foam ada PCB. Nah, PCB yang ditempelin apa tadi uh, lakban lakban kertas, dikasih tape mod. Nah, di atas PCB ya, ini ditambahin lagi PE foam yang 0,5 mili. Nah, makanya tadi aku yang pasti bahas case foam itu kan idealnya pakai yang PE foam 0,5 mili karena akan kepake juga di PE foam di atas PCB sebelum platform. Nah, jadi setelah platform ini baru di atas sendiri yang keyboard plate, ya kan. Ini masang PE foam ini juga gampang, tinggal ditaruh di atas PCB aja. Jadi sebelum PCB dikasih PE foam, baru di atasnya lagi platform, baru keyboard plate ya. Nah, ini sekarang kita mulai bahas yang ribet, ya kan. Ribet sebenarnya nggak susah, cuman ribet ya. Banyakan orang setauku ngelup switch ini sebenarnya lebih ke males, ya kan, karena kan jumlahnya banyak ya. Yang paling kecil aja berapa, 61 keys, ya kan. 61 switch yang harus di loop. Nah, kalau uh, aku malah sebenarnya secara pribadi itu merasa ngelup switch itu kayak meditasi. Soalnya malah kayak menenangkan pikiran gitu. Makanya sampai hari ini ya aku tuh udah ngelup lebih dari 1000 switch. Terus nah, ini mungkin yang bikin pemula itu bingung itu kan alatnya apa aja ini, nanti udah beli ternyata kurang. Ini loopnya ini biasanya Krytox 205 G0, terus ini pinset, ya kan. Pinset ini nanti bisa buat ngambil apa springnya. Terus ini uh, apa ya, stem holder jadi buat megang stemnya ini, ya kan. Terus ini kuasnya satu aja nggak apa-apa sih. Terus yang ini sebenarnya keycap puller. Nah, keycap puller ini sebenarnya ya harus ada sih, dan belinya kayak gini biar lebih apa ya, tidak menggores keycap. Nah, terus ini switch puller, ya kan. Switch puller ini buat narik keyboard dari plate, kok keyboard, switch dari plate ya. Terus yang sumuk guys. Terus yang terakhir ini switch opener. Nah, switch opener ini gunanya buat membongkar. Ini kan switch bentuknya kayak gini nih ya. Nah, biar bisa dibongkar kayak gini, jadi kayak gini, itu dimasukin ke sini ya. Nah,
ngelupnya gimana caranya ya, nanti tak taruh ya kan link video, link video bukan link video yang aneh-aneh, link video ngelup switch keyboard ya, nanti tak taruh linknya di deskripsi ya. Tapi intinya adalah yang di loop itu bagian-bagian switch yang bergesekan ketika dipencet, sama satu lagi ya jelas springnya. Nah, selain spring ya yang bergeser mana bergesekan bergeser yang bergesekan itu ini stem rail ya kan? Sama slider rail. Nah, sebenarnya yang perlu di loop ini bagian sini sama belakang kanan kiri, sama ini juga kanan kiri itu ya. Ya nanti bisa dilihat sendiri di videonya. Terus lanjut. Nah, ini juga hmm, teorinya gampang, teorinya simpel, cuman kalau mau dapat yang perfect, yang itu nggak gampang buat pemula ya. Karena satu, pertama nih apa yang perlu ditweak ya. Pertama perlu ditweak itu eh di loop dulu, dikasih loop. Nah, sebenarnya kalau mau ditweak ini juga bisa, ini coba dipotong kakinya sebagian jadi biar rata. Tapi kalau menurutku sebenarnya itu sekarang udah banyak eh, kaki stem stem stabilizer yang kakinya ini udah rata, jadi nyari yang itu aja. Nah, kalau ngelupnya ini butuh dua jenis loop. Buat di stabilizernya ini butuh dua jenis. Yang bagian stem ini sama housing ini bisa pakai Krytok 205 G0. Nah, ini sebenarnya kayak yang dipakai di switch loop yang sebelumnya tadi ya. Nah, cuman kalau di bagian wire ini nih, kawatnya ini, kawat masuk housing ya, jadi yang masuk ke sini. Kalau aku rekomendasi, kalau punya budget pakai yang ini, Krytox XHT BDZ. Namanya aja ribet ya, tapi ini mahal emang. Nah, ini 3 gram aja 250.000. Kalau mau ngirit, kalau mau ngirit bisa pakai yang ini super loop multipurpose. Nah, ini 5 gram aja 25.000. Ya, jadi kelihatan ya bedanya 10 kali lipat. Tapi aku ini sampai punya juga ini yang 10 gram di rumah ini di sini. Nah, menurutku wire ini paling enak pakai si Krytok yang XHT ini ya. Masih seputar stabilizer karena banyak. Nah, terus eh, ini saranku pakai stabilizer pad. Nah, stabilizer gasket atau stabilizer foam, namanya juga beda-beda ya. Tapi intinya adalah melapisi si apa housing, atau pokoknya jangan sampai stabilizer ini bersentuhan langsung dengan plate atau dengan PCB ya. Karena kan stabilizer itu bahan plastik ya kan, sedangkan si plate ini bahan keras juga, bahan bisa logam atau bisa apa akrilik, tapi yang jelas kan bahan keras ya. Si PCB ini juga bahan keras, makanya sebelum stabilizer dikasih foam apa pad atau apa foam gasket ya namanya yang beda-beda itu. Apa tadi stabilizer foam baru PCB atau plate. Nah, jadi sorry. Nah, jadi itu tadi biar uh, per, permukaan keras nggak langsung ketemu permukaan keras, itu biar
membuat stabilizer ini dudukannya lebih stabil. Nah, selain itu bisa ditambahin juga pakai holy mode. Nah, holy mode tujuannya ini biar kata di kawat stabilizer ini, stabilizer wire ini nggak langsung bersentuhan dengan bagian dalam stem stabilizer. Nah, ribet ya ngomongnya. Ya pokoknya ini biar buat memper mempersempit sama melapisi permukaan keras si stabilizer dengan wire-nya, dengan kawatnya. Nah, kalau mau bikin sendiri bisa, nanti tak taruh link di video deskripsi ini. Terus, tapi kalau saranku ya bisa langsung beli yang Holy Mode Stabilizer Sticker. Nah, jadi langsung dibikin ini, diguntingin ukurannya pas sama belinya di Mechanical Keyboard. Nah, aku masih ada nih. Udah kelihatan nggak ya? Wah, kita kecilian ya. Nah, ini ya. Nah, ini aku masih punya nih, ya kan. Udah dipotong ini, enak ini. Jadi tinggal dipotong-potong sendiri, tempelin di stabilizernya. Wis, lanjut ya. Nah, ini yang terakhir soal stabilizer. Nah, kalau menurutku nih, wire balancing ini tricky banget. Nah, apa? Buat aku mendingan langkah-langkah nge-tweak stabilizer yang tadi gitu, mulai dari apa tadi? Ayo, di loop dulu pakai 2 jenis loop ya kan. Terus dikasih pembatas, dikasih lapisan yang smooth, kok smooth, lapisan empuk, lapisan empuk di antara stabilizer sama plate atau stabilizer sama PCB. Terus dikasih holy mode, ya kan. Nah, kalau masih suaranya masih nggak enak, kalau masih biasanya sih suaranya ticking ya, ya tik 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 ya. Kalau masih emang ada suara-suara ticking, nah baru bisa dicoba wire balancing. Nah, kenapa kok aku bilang ini kayak beneran prioritas terakhir, langkah darurat. Karena ini aku dulu waktu awal-awal nyoba, bukannya jadi lurus, malah tambah bengong. Malah kawatnya ini malah jadi nggak jelas. Terus malah, wah, pokoknya malah ribet lah. Malah problemnya malah tambah banyak gitu. Bukannya mengurangi problem, malah nambahin problem. Nah, makanya jadi bisa dicatat dulu yang tadi tuh ngelup, pakai 2 loop, dikasih lapisan pembatas di plate apa di PCB-nya, baru dikasih holy mode. Coba dulu. Kalau masih nggak enak, ya udah coba aja ini wire balancing. Harusnya sih kalau yang tadi tiga tiga cara ya, tiga cara tadi udah dilakukan dengan baik, harusnya nggak perlu sampai wire balancing. Kecuali memang apes ya, apes dapat kawatnya yang bengkoknya setengah mati. Tapi biasanya sih walaupun nggak rata berapa 180 derajat ratanya, cuman menurutku nggak sampai yang wah meleot gitu juga enggak sih. Nah, nah nih ini terakhir ya. Ya menurutku ini case mengganti mengganti material material case atau plate yang berbeda ini bisa ribet, bisa gampang. Nah, bisa ribet banget, bisa gampang banget. Gampang banget ini kalau misalnya nih, ini salah satu dulu aku pernah pesen di sini. Eh, kalau misalnya pembuat custom
case keyboard ini udah punya ukurannya, nah ini gampang ya kan, tinggal request aja, request mas, min aku mau dibikinin custom acrylic case buat apa nih, Rover 84 ya, dia udah punya ukurannya ya kan, apalagi nih, gamen titan, atau apalagi nih, ya itulah, ini kekecilan ya. Nah, pokoknya itulah, kalau dia udah ada ukurannya ya, nggak cuman si CWD ini ya, ada banyak kok sebenarnya di Tokped itu, ada Kit Store, ada ya, nanti di keywordnya adalah dicari sendiri, keywordnya itu custom case keyboard. Nah, nanti bisa dicari sendiri, bisa diajak chat nih orang-orangnya. Nah, kalau mereka punya ukurannya itu gampang, tinggal order aja. Paling nunggu, karena kan mereka biasanya nggak punya stoknya, dibikinin dulu. Nah, atau misalnya kalau memang uh, mat oh, case atau plate, bukan tambahan ya, pengganti itu memang udah dijual. Nah, dijual terpisah. Nah, misalnya kayak ini nih, VX5 tuh 60% ya kalau nggak salah. 60% ini dia jual aluminium case-nya. Wah, warnanya malah ada macam-macam lagi ini. Nah, jadi tinggal beli aja, tinggal beli dan langsung dipasang. Terus ini juga si Keychron Q5 nih punya plate yang FR, PC sama brush plate. Nah, ini kebetulan kayaknya ya stoknya kosong ini yang brush plate sama FR plate ya. Jadi sisa PC plate. Nah, kalau kayak gini-gini ya gampang itu tadi ya kan, karena ya tinggal ganti. Nah, kalau kalau sampai nggak ada ukurannya atau nggak ada yang jual apa, eh, plate atau case dengan bahan yang berbeda ini, ya itu yang setengah mati ya kan. Aku dulu pernah nyoba, itu caranya, keyboardnya ini dikirim ke ini di Bogor ya, si CWD ini di Bogor, dikirim ke Bogor. Nah, terus baru sama dia sama si pembuat case-nya ini diukur terus, eh apa namanya, diukur, baru nanti dibikinin sendiri. Nah, terus eh setelah dibikinin baru dikirim ulang. Nah, menurutku ini eh ribet dan berisiko ya, berisiko dengan segala macam resiko ngirim. Ya, karena tahu sendiri lah ya, logistik di Indonesia kayak gimana ya lah. Apalagi misalnya kalau keyboardnya yang beneran keyboard satu-satunya di Indo ya kan, karena pesen di luar gitu, udah dikirim hilang tanpa rusak atau lama banget ya kan. Sekarang kan logistik sekarang kan muter-muter ya, mau dikirim ke Jakarta Utara aja, dikirim ke timur, ke barat, ke selatan, baru nanti ke utara. Ya itu kalau menurutku ya. Nah, jadi dengan segala resikonya nih, kalau mau ngirim keyboard kesayangan istilahnya gitu kan, apalagi kalau memang cuman punya satu keyboard. Ya aku dulu awal-awal ya, menurutku keyboard nggak perlu banyak-banyak ya, dulu keyboard cuman punya satu. Nah, kalau keyboard itu dikirim gimana, berarti nggak ada keyboard lagi gitu, nggak bisa pakai PC. Nah, sama ini menurutku impactnya sebenarnya, impactnya gede. Aku pernah ganti yang pakai acrylic, case, acrylic plate gitu kan, pernah ganti yang pakai aluminium case ya kan, pernah ganti juga yang brush plate. Nah, itu sebenarnya suaranya impactnya gede, gede banget. Cuman nih ya, menurutku karena keribetan tadi, menurutku ini bisa jadi prioritas terakhir sebelum setelah
Setelah mod-mod yang aku bahas tadi tuh panjang lebar itu tak bahas. Nah itu dicoba dulu tuh dari mulai apa case foam, tambahin case foam, dikasih tepot, ditambahin PE foam, dikasih plate foam, nah, di loop switchnya atau ganti switchnya atau space bar mode jangan lupa ya loh ngetik switch ngetik steps ngetik stabilizer. Nah itu semua dilakukan dulu ya, dilakukan dulu karena itu jauh lebih mudah, jauh lebih praktis. Nah, dan impactnya itu gede loh kalau semuanya tadi dilakukan ya. Menurutku malah kalau cuman ganti case sama plate tapi tadi modding-moddingnya nggak dilakukan, impactnya menurutku lebih gede melakukan semua modifikasi tadi ketimbang sekadar mengganti material case atau plate-nya. Nah, itu ya. Kalau misalnya tadi semuanya sudah dilakukan, mod-mod tadi sudah dilakukan, baru mau nyoba lagi yang ke ganti case atau ganti plate. Kalau sebelum itu, rekomendasiku adalah melakukan modifikasi tadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 ya. Pokoknya semuanya lah, semua sudah dilakukan. Baru kalau masih nggak dapat suara yang kayak kurang nggak, nah, atau penasaran gitu ya, coba ya baru ganti karena kan ini juga nggak murah ya sebenarnya, 620.000 ya kan? Aluminium. Nah ya wes ya. Nah akhirnya buat penutup, nah, biar nggak terlalu panjang mungkin kita cukup aja videonya kali ini. Nah, nextnya selanjutnya aku pengen bikin video perbandingan eh, antara keycaps profile. Nah, bermacam-macam ya, bermacam-macam keycap profile yang aku pernah coba. Nah, nanti ditunggu ya, aku punya banyak sih sebenarnya kalau keycap profile. Nah terus kalau yang pengen nanya-nanya soal modifikasi keyboard ya, jangan malu-malu ya, silakan coret-coret di kolom komentar. Ya udah, itu aja. Dadah.